Kemudian juga teman-teman yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, ya ilmu yang kita dapat, kita udah belajar menuntut ilmu, subhanallah. Yang nikmat yang besar yang Allah Tabaraka wa taala berikan kepada kita. Ya maka hendaklah nikmat ini kita jaga dan berusaha kita amalkan. Ada asarnya, bekas dalam menuntut ilmu tersebut. Belajar 1 bulan, tentulah berbeda dengan yang ya dia tidak pernah belajar sama sekali. Yang sudah belajar 1 semester, masa sama dengan yang baru belajar 1 hari 2 hari. Yang sudah belajar 2 semester, udah level 3, level 4, ya udah senior. Maka harus memberikan contoh yang baik bagi teman-temannya yang lain. Ini di sini dibutuhkan ya adab dalam menuntut ilmu. Asarnya harus terlihat. Ya, harus ada asar bekas yang tampak. Oleh sebab itu, para ulama menjelaskan di antaranya adalah Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala anhu mengatakan bahwasanya kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Dahulu para salaf tersebut mereka mempelajari adab sebagaimana mereka belajar ilmu. Ini Ibnu Sirin menjelaskan dahulu orang sangat memperhatikan sekali adab-adabnya. Ya, sebenarnya mereka memperhatikan pentingnya belajar ilmu. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya di antaranya adalah memberikan asar dampak bekas bagi orang yang udah menuntut ilmu tersebut. Maka orang yang udah belajar, maka adabnya pun harus baik. Harus pantas menyandang predikat penuntut ilmu. Maka orang yang telah menuntut ilmu, kata para ulama, maka akan muncul padanya as-sakinah. Muncul apa? Ketenangan. Kemudian akan muncul wibawa. Ya, semakin dia belajar, semakin tampak bekas ilmu tersebut pada dirinya. Ya, makin bagus akhlaknya, adabnya kepada manusia, ya, gaya bicaranya, ketenangannya muncul, tidak ya gerusak-gerusuk. Kenapa? Dikarenakan bekas ilmu yang ada pada dirinya. Jangan udah belajar bertahun-tahun begitu saja tidak ada perbedaannya, tidak ada dampaknya yang terlihat. Ya, tidak ada asarnya, tidak ada bekasnya. Ini butuh adab jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala. Bahkan Imam Malik menjelaskan bahwasanya belajar adab ini sangat diutamakan. Bahkan hendaklah seseorang sebelum belajar ilmu belajar adab terlebih dahulu. Ya, belajar adab dulu baru belajar ilmu. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, "Ta'allumil adaba qabla an tata'allamal ilma." Pelajarilah oleh kalian adab. Belajarlah adab terlebih dahulu sebelum kalian belajar ilmu. Ya, belajar adab. Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya para orang-orang soleh terdahulu mereka sampai belajar adab itu 30 tahun. Kemudian setelah itu baru belajar ilmu 20 tahun. 30 tahun belajar adab. Ya. Ini yang penting jamaah muliakan Allah tabaraka wa taala. Ini yang terkadang kurang diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Tidak belajar adab. Kalau antum cuma mau belajar ilmu saja misalnya, antum tidak akan pernah bisa lebih pintar dari Google. Ya, bah Google itu pintar. Antum mencari masalah apa, dapat semua. Ya. Udah selesai. Tidak perlu lagi hadir majelis ilmu. Tidak perlu lagi talaki di hadapan ustadznya. Ya. Akan tetapi ada hal yang penting yang akan terlewatkan. Ya, bagaimana adab dengan guru. Ya, bagaimana bermajelis.
Ini penting sekali jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ya, udah belajar, maka tata cara berbicaranya harus diperhatikan dong. Ya. Udah belajar, harusnya seorang menuntut ilmu dia makin ya haus terhadap ilmu, makin merasa dirinya bodoh jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ya, karena ilmu itu semakin dipelajari ya semakin kurang. Ya, orang semakin belajar itu maka akan merasa semakin bodoh. Makin banyak yang tidak dia ketahui. Bukan semakin banyak belajar, malah semakin sombong. Ya. Ini bisa jadi salah dalam belajarnya, salah dalam menuntut ilmu. Ya, ini jamaah yang Allah tabaraka wa taala yang hendaklah kita perhatikan. Ya. Kemudian juga ya sudah belajar, udah nuntut ilmu, ya udah bertahun-tahun kita belajar menimba ilmu, maka hendaklah kita lebih dapat mengoptimalkan waktu-waktu yang Allah Taala berikan kepada kita. Bekal waktu yang tidak panjang yang Allah Taala berikan ini. Ya. Dikarenakan apa? Ini semuanya nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Taala.